Selamat pagi buat Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Lasma Silayan dengan NPM 78. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bimbingan konseling yang diberikan oleh Ibu Desi Sijabat, yaitu menyaksikan film yang berjudul Inspirasi Anak Disleksia. Taira Jamin Par adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 yang memiliki kesulitan membaca dan menulis atau yang disebut dengan disleksia. Duduk di bangku sekolah dasar bernama Ishan. Ihsan ini adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal atau yang sering disebut dengan anak idiot. Anak ini tidak bisa membaca atau menulis. Walaupun berusaha mencoba, dia tidak bisa mengingat bahwa X itu sebelum Y. Huruf itu menjadi musuh-musuhnya. Dia menganggap huruf itu menari-nari di depan matanya sehingga membuat dia ketakutan dan menyiksa dirinya sendiri. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Ihsan tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya, Belajar menjadi membuat dia capek dan tidak ada satupun yang mengerti dan memahami Ihsan. Hingga suatu hari anak itu tidak lulus. Teman-temannya pastinya menertawakannya dan membulinya. Namun dia tidak peduli, dia tetap berani dengan hal itu. Lalu, meski begitu, Ihsan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Berbanding terbalik dengan kakaknya Ihsan yang bernama Johan. Jadi Johan ini adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Dia selalu juara satu dalam kelasnya. Ibu Ihsan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun, Ihsan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Ihsan adalah seorang ayah yang sangat keras. Ia sering membandingkannya Ihsan dengan kakaknya. Ihsan yang mengalami hal itu lantas sangat membenci sekolah dan beberapa kali bolos. Sebab ia selalu diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya. Hanya karena ia tidak mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan gurunya pun sampai kewalahan menghadapinya. Saat di rumah pun Ihsan mengalami perlakuan yang tidak baik dari ayahnya. Seringkali ayahnya menuntutnya untuk terus belajar. Jika Ihsan membangkang, sudah tentu kena marah oleh sang ayahnya. Orang tua Ihsan tak menyadari bahwa anak bungsunya ini memiliki bakat yang berbeda dari anak seusianya. Ihsan merasa bahwa dunia pendidikan formal di sekolah sangat membosankan. Namun ayahnya menginginkan dia untuk mengikuti jejak kakaknya. Ihsan selalu dibandingkan dengan kakaknya yang pandai dalam semua bidang, yang di bidang akademik ya. Yang dimana tak kunjung membaik. Pada akhirnya Ihsan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos. Sekolah berjalan ketahuan bolos dan berjalan-jalan sendirian berkeliling kota. Namun tak ada perubahan yang berarti. Meskipun Ihsan telah pindah ke asrama, ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dan aturan yang ada. Ihsan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf yang itu menari-nari di dalam kepalanya. Tekanan yang ia terima dari guru maupun teman-temannya, Ihsan pun menjadi tidak mau menggambar lagi. Ihsan merasa kesepian dan tidak merasakan lagi kehangatan dari orang tuanya. Semakin lama, Ihsan semakin putus asa dengan pendidikannya. Ia mengalami hal yang tak seharusnya dialami pada usia dini. Di sekolah barunya, tak kalah berbeda dengan sekolah lamanya. Banyak teman-teman guru mengejeknya, hingga datanglah seorang guru laki-laki. Ia datang dengan penuh keceriaan, seperti menjadi seorang badut pada saat masuk ke dalam kelas, berbahagia sama anak didiknya. Di tengah ia memberikan materi pembelajaran, ia melihat Ihsan yang tampak murung. Ia lalu mencari tahu apa yang terjadi pada Ihsan, menanyakannya pada teman sebangkunya. Setelah diamati dan dicari tahu oleh sang guru, ia menemukan suatu hal, bahwa Ihsan berbeda dengan dengan teman-teman lainnya, bahwa Ihsan itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ihsan memang tak pandai dalam bidang akademik, tapi ia pintar dalam hal melukis. Terlihat dari gaya tulisannya, setiap kali ia menulis, namun banyak orang yang tak mengetahui bakat yang dimiliki Ihsan, membuatnya minder karena tak ada satupun orang yang mendukung bakatnya. Sampai pada akhirnya ada seorang guru baru bernama Ram. Jadi Ram ini seorang guru seni. Guru ini menemukan hal yang berbeda dari Ihsan. Dengan kesabaran dan kerja keras tanpa putus asa, Pak Guru muda ini mendampingi Ihsan. Bapak Ram juga melatih Ihsan sedikit demi sedikit untuk membaca, menulis, dan juga menghitung dengan cara naik turun tangga. Hingga pada akhirnya Ihsan juga bisa memahami materi pembelajarannya dan menjadi seperti layak anak-anak lain. Jadi sang guru datang untuk membantu Ihsan keluar dari keterpurukan
menunjukkannya. Ia memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang melukis. Nah, akhirnya setelah lomba berselang cukup lama, Ihsan datang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Lalu Ihsan melukis dengan imajinasinya yang sangat tinggi. Semua imajinasinya itu dituangkan di dalam sebuah kertas itu, hingga menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Dan di dalamnya itu dalam hidupnya buat di situ jurinya sangat, semua imajinasinya ia tuangkan dalam karya tersebut, sehingga hasil karyanya itu nampak hidup dan berwarna. Nah, tibalah waktunya saat para juri menilai karya para peserta lomba. Ada 2 karya terbaik dalam lomba itu, yaitu karya Ram dan karya Ihsan, karya gurunya dan muridnya. Dengan berbagai pertimbangan, para jurinya akhirnya memutuskan karya Ihsan lah yang paling terbaik. Lalu, pada saat pembagian rapot kenaikan pun tiba, para orang tua datang untuk menerima hasil rapot belajar anak-anaknya, dan juga sekalian menjemput mereka untuk berlibur. Demikian pula dengan orang tua Ihsan. Orang tua Ihsan pun datang menjemputnya. Lalu betapa kagetnya orang tuanya Ihsan, karena nilai Ihsan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tak kalah membanggakan karena lukisan Ihsan menjadi sampul belakang buku tahunan sekolah mereka, sementara wajah Ihsan menjadi lukisan karya Ram, yaitu wajah Ihsan menjadi sampul depannya. Tentu saja keluarganya tak menyangka hal ini terjadi pada anaknya Ihsan. Mereka sangat bangga akan prestasi yang Ihsan dapatkan. Berkat kepedulian, kesabaran, dan ketelatenan serta perhatian seorang guru, Ihsan akhirnya selamat dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Lalu, kebanyakan orang beranggapan bahwa siswa yang mengalami disleksia dapat mempengaruhi tingkat intelijensia. Jadi, pada kenyataannya, siswa dengan kecerdasan tinggi atau di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata yang bisa juga menderita disleksia. Sebut saja tokoh yang mengidap disleksia, misalnya Albert Einstein, John Lennon, Agatha Christie, dan masih banyak lagi seperti yang di video tadi. Jadi, kita jangan salah paham atau terjadi miskonsepsi terhadap yang dilakukan. Jadi, untuk menangani anak disleksia dapat digunakan dengan berbagai metode, misalnya metode multisensori. Jadi, metode ini memberdayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa, auditoria atau kemampuan pendengaran, kinestetik atau kesadaran pada gerak, dan juga taktil atau perabaan pada siswa. Jadi untuk praktiknya, siswa diminta untuk menuliskan huruf-huruf di udara dan misalnya di pasir, untuk membentuk huruf dengan lilin atau plastisin, dengan menuliskannya besar-besar di lembaran kertas. Jadi cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Dengan demikian akan memudahkan otak bekerja untuk mengingat huruf-huruf. Lalu contoh lain untuk anak disleksia dengan mendengarkan pelajaran atau cerita melalui rekaman audio, supaya siswa mendengarkan berulang kali. Lalu dengan demikian siswa dapat menunjuk huruf serta kata-kata yang didengarnya pada kertas. Jadi akhir kata, pesan moral yang dapat kita ambil dari video ini adalah, dari film ini kita bisa belajar dan mengetahui bahwa setiap anak memiliki keterampilan yang unik dan kemampuan dan impian setiap anak yang berbeda. Cepat atau lambat mereka akan belajar dengan sendirinya, lalu dengan langkahnya sendiri. Ibaratkan ini 5 jari yang sama namun memiliki panjang yang berbeda. Di sini bisa kita lihat bahwa peran orang tua dan guru sangat berperan penting dalam masa tumbuhnya kembangnya untuk membimbing. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak.
Jadi setiap anak pastilah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan atau kompetensi bakat yang berbeda-beda. Sebagai orang tua juga hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada di dalam dirinya, di dalam diri mereka, bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua. Karena setiap anak adalah anak yang spesial, yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Jadi tidak semua anak memiliki kemampuan di bidang akademik. Namun ada juga yang di bidang, misalnya di bagian seni, seperti si Isan tadi. Di dalam bidang seni dia sangat imajinatif, mampu untuk berimajinasi tinggi, dan dia bukan anak yang bodoh, namun dia memiliki tingkat kognitif di atas rata-rata. Mungkin cukup sekian hasil video yang bisa saya simpulkan dari video yang Ibu berikan tadi. Jika ada tutur kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.